Saya pernah tinggal di suatu daerah di Aceh. Di sana saya pernah tahu ada suami yang telah tolak 3 istrinya. Kemudian istrinya dinikahkan dengan seorang pria bayaran agar dia bisa menikah lagi dengan suaminya. Pria bayaran ini dipilihkan oleh seorang yang dianggap ulama di daerah itu. Setelah istri dan pria itu berhubungan, lalu dia menceraikannya. Kemudian istri dan suami menikah lagi. Apakah ini Syiah Ustaz? Apakah pernikahan itu sah? Baik. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita ketahui bahwasanya tolak dibagi menjadi 2. Ada tolakul bain, ada tolakul raj'i. Iya. Kalau tolaknya 1, tolaknya 2, itu namanya tolak ar-raj'i. Di mana seseorang suami masih boleh untuk rujuk kepada istrinya yang ditolak tadi. Kalau seandainya masih dalam 3 kali masa haid, maka tidak perlu nikah yang baru, tidak perlu mahar yang baru, cukup dia mengumumkan dia itu telah rujuk dengan istrinya atau dia berhubungan badan. Itu sudah dianggap rujuk. Iya. Nah, kalau seandainya dia sudah mengucapkan kalimat tolak 3 kali, dia tolak, ya, kemudian setelahnya dia rujuk lagi, kemudian dia tolak lagi, kemudian setelahnya dia rujuk lagi, kemudian dia tolak lagi ketiga kalinya, maka si perempuan ini tidak boleh kembali kepada si istri, kepada suami yang pertama tadi, sampai dia menikah dengan laki-laki lainnya. Paham di sini? Nikah dengan laki-laki lainnya. Namun para hadirin, pernikahannya itu tidak boleh disetting. Tidak boleh disetting. Ya, syarat pernikahan itu pernikahan yang dibangun di atas keridhaan, bukan settingan. Ya, dan syarat yang kedua harus berhubungan badan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hatta tadzuqu asailata wa tadzuqu asailatahu. Sampai si perempuan itu merasakan kemaluan si laki-laki dan si laki-laki merasa kemaluan si perempuan, dan itu bukan settingan. Kalau seandainya dia setting juga dengan berhubungan badan untuk menghalalkan istrinya kembali, maka itu dilaknat. Allah melaknat pelaku orang-orang yang menghalalkan kemaluan untuk bisa kembali kepada suaminya yang pertama. Jadi kita nggak ada pilihan. Kalau Anda setting, nggak ada hubungan badan, belum dianggap sah. Kalau Anda hubungan badan, Anda kena laknat. Paham ya? Makanya para suami berhati-hati, jangan bermudah-mudahan untuk mengucapkan kalimat cerai. Kalau sudah dia ucapkan, nantinya dia menyesal. Ya, akhirnya ustadznya yang dibuat repot misalnya. Tahu ustadznya dibuat repot. Ya, ustadznya ditelepon, ya, diajak ketemu. Ini Ustadz, ini saya sudah mengucapkan kalimat cerai begini, dan begini. Paham di sini? Ya, makanya seorang suami tidak bermudah-mudahan untuk mengucapkan kalimat cerai. Kalau memang seandainya dia punya masalah dengan istrinya, masalah-masalah yang kecil, seharusnya seorang suami itu harus lebih memiliki akal dibandingkan seorang wanita. Karena perempuan itu akalnya setengah. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya sudah, kalau dia suami istrinya terus dia ngomel, dia keluar dari rumahnya, dia pergi, nanti sore dia balik atau malam dia balik ke rumahnya. Suasananya akan berbeda. Tapi kalau si perempuannya ngomong, si suami juga ya sudah. Akhirnya terjadi apa yang terjadi? Akhirnya nyesal. Ya, gara-gara salah beli bakso, akhirnya ucapkan kalimat cerai. Kan namanya perempuan kan? Disuruh beli bakso di toko A, dibelinya di toko B, mempep-pep. Ya, si suami mungkin emosian karena pulang kerja capek. Ya, akhirnya debat lah. Gara-gara bakso saya cerai engkau. Ini kan rugi nggak? Makanya si suami itu sebagai pimpinan rumah tangga harus memiliki cerdas daripada perempuan. Udah dia diam atau dia suruh wudu istrinya, atau dia kalau memang emosi dia duduk, atau dia pergi keluar rumahnya. Bisa difahami ya? Dan apakah itu Syiah? Itu bukan Syiah, tapi memang itu dipraktekkan dari sebagian masyarakat. Dan ini tidak dibolehkan, ini haram hukumnya. Ya, men-setting pernikahan untuk kembali kepada suami yang pertama, ini haram hukumnya, tidak dibolehkan. Dan dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak.